Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Endang. Kali ini dengan informasi tentang kiat sukses menjadi pengusaha muda. Adapun tujuan dari materi ini adalah diharapkan nantinya kalian akan memiliki wawasan tentang bagaimana sih untuk bisa menjadi wirausaha muda yang sukses, yang menguasai ilmu pengetahuan, yang menguasai keterampilan, serta memiliki etos kerja dengan berkarya melalui jiwa wirausaha. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan itu mengemban sebuah amanah di mana harus mempersiapkan lulusannya untuk bisa bekerja di industri atau membuka lapangan usaha. Sebagai calon wirausaha muda, selayaknya kalian menyadari bahwa sebuah negara yang sedang berkembang seperti di negara kita, yaitu Indonesia yang kita cintai ini, sangat membutuhkan peran wirausaha muda seperti kalian ini dapat berkreasi serta memiliki inovasi secara optimal. Oke, baik. Beberapa hal yang perlu kalian ketahui juga bahwa di dalam dunia usaha itu ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama adalah tingkat mikro. Yang dimaksud dengan tingkat mikro ini adalah sebuah usaha dengan kebutuhan modal di bawah 50 juta. Ya. Kemudian yang kedua, tingkat kecil. Nah, untuk usaha tingkat kecil ini adalah usaha dengan kebutuhan modal di atas 50 juta, kisaran 50 sampai 200 juta. Selanjutnya, usaha tingkatan menengah. Nah, untuk usaha tingkatan menengah ini adalah suatu usaha dengan kebutuhan modal di atas 200 juta hingga 500 juta di luar aset pribadi. Yang dimaksud dengan aset pribadi itu adalah seperti contoh, bila mana kalian membuka sebuah usaha dan tempatnya itu adalah di rumah orang tua. Nah, rumah itu termasuk aset pribadi, itu tidak termasuk di dalam kebutuhan modal yang sudah dikatakan tadi. Untuk mikro di bawah 50 juta, untuk usaha kecil kisaran 50 sampai 200 juta, sedangkan untuk usaha tingkat menengah itu kisaran modal yang dibutuhkan 200 sampai dengan 500 juta rupiah. Selanjutnya, untuk usaha tingkat besar. Nih ya, untuk usaha tingkat besar ini adalah merupakan usaha dengan kebutuhan modal di atas 500 juta. Selain tingkatan, di dalam dunia usaha ada juga jenis-jenis usaha. Kita ketahui bahwa ada jenis usaha primer, sekunder, dan tersier. Yang dimaksud dengan usaha primer yaitu adalah bidang usaha yang produknya menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, seperti sembako. Itu merupakan jenis usaha primer. Kemudian yang kedua, usaha sekunder. Nah, usaha sekunder ini bukan merupakan kebutuhan pokok, tapi penting bagi yang membutuhkannya, seperti sandal, sepatu, tas, kosmetik, ya. Bagi yang tidak membutuhkan, barang itu nggak apa-apa, tidak ada. Tetapi bagi yang membutuhkan, itu menjadi hal yang wajib seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang untuk memenuhi kepuasan pembelinya, untuk kesenangan, untuk untuk menyenangkan diri, ya. Seperti contoh, mobil, usaha perhiasan, usaha barang-barang elektronik, dan sebagainya. Jadi itu ya, kalian bisa membedakan bahwa ada jenis usaha primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, watak atau karakter apa saja yang perlu dipersiapkan atau dimiliki oleh calon wirausaha muda. Yang pertama yaitu percaya diri, ya, percaya diri. Ya. Sebagai calon wirausaha muda harus memiliki percaya diri. Harus yakin pada diri sendiri bahwa saya mampu, saya memiliki kompetensi untuk itu. Kemudian yang kedua adalah optimis. Nah, sebagai calon wirausaha muda harus optimis, ya. Harus selalu berpengharapan baik di segala hal. Jangan selalu ragu pada diri sendiri. Jadi harus selalu berpengharapan baik untuk segala hal. Selanjutnya, watak atau karakter yang perlu dimiliki adalah
jiwa berani atau sifat berani, ya. Harus senang dengan tantangan, harus berani mengambil risiko. Setiap usaha, ya, bisa jadi ada kalanya nanti ada pasang surutnya. Jadi situ harus berani menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita harapkan terjadi. Kita sudah harus siap dengan itu. Keempat, watak atau karakter yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha adalah jiwa semangat. Rasa semangat ini akan memiliki potensi menghidupkan, menimbulkan, menumbuhkan tingkat keinginan yang tinggi. Ya, jadi tanpa ada semangat, maka keinginan untuk lebih dan lebih itu tidak akan muncul. Jadi dengan adanya semangat, maka akan tumbuh, akan timbul, ya, akan muncul keinginan-keinginan untuk lebih berhasil lagi. Di dalam setiap usaha, pastilah ada untung dan rugi. Kita sudah harus siap menghadapi keduanya. Apakah saat kita untung atau saat kita merugi? Apa sih keuntungan kalau kita menjadi pengusaha? Yang pertama, ya, kita bisa bebas, merdeka, mandiri karena kita tidak berada di bawah perintah orang lain. Kita yang menentukan, ya. Jalan tidaknya itu ada di tangan kita. Kemudian yang kedua, keuntungan kedua adalah memiliki kepuasan hidup. Sedangkan resikonya, apa resiko yang kemungkinan akan terjadi bila kita menjadi pengusaha? Yang pertama adalah ketidakpastian pendapatan. Ini adalah merupakan hal yang biasa bagi orang-orang berwirausaha, ya, yang namanya juga wirausaha. Ada kalanya pendapatannya meningkat, ada kalanya menurun, ada kalanya datar saja. Itu adalah resiko yang harus kita bisa terima. Kedua adalah kehilangan modal atau aset atau investasi. Ya, itu kemungkinan yang terburuk, ya, kemungkinan yang terburuk dari seorang pengusaha bisa terjadi akan kehilangan modal. Nah, untuk itu maka kita memang harus memiliki planning yang benar-benar luar biasa sebelum kita melakukan usaha. Kemudian yang ketiga adalah pengorbanan personal. Dalam hal ini, kalau kita memulai membuka usaha, kita harus rela, ya, mengorbankan keluarga terlebih dahulu. Artinya, mungkin pada saat awal waktu kita itu fokus kepada usaha kita. Jadi, waktu yang harusnya libur, ya, kita gunakan untuk usaha itu di awal, ya. Segala sesuatu yang baru diawali itu pasti membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra. Kemudian yang keempat adalah beban tanggung jawab. Pastinya kalau kita usaha, karena namanya juga usaha sendiri, ya, kita harus memiliki tanggung jawab. Kita punya beban moral, kita punya beban tanggung jawab. Tentu kita akan berusaha bagaimana caranya usaha saya ini agar bisa berjalan terus, tidak akan macet, bahkan tidak akan mati. Lanjut, yang kelima, ya, margin keuntungan kecil pada waktu masa pertumbuhan. Nah, itu sudah pasti, ya, namanya orang usaha baru, itu pastilah, ya, keuntungannya itu awalnya kecil. Kalau kita telaten, ya, kemudian kita telaten, rajin, disiplin, lama-kelamaan keuntungan itu akan meningkat. Seperti itu. Dan kita memang harus sabar kalau kita usaha. Selanjutnya, kemungkinan menghadapi proses gagal. Nah, itu tadi sudah dikatakan di awal bahwa kemungkinan gagal di bidang usaha itu pasti ada. Namun semua itu bisa diantisipasi dari awal. Persiapan kita bagaimana sih trik dan tipsnya agar kita tidak gagal di dalam melakukan usaha. Tiba saatnya kita pada tips jadi pebisnis di usia muda. Menjadi seorang calon pebisnis, ini ada tips yang berasal dari pebisnis muda, yaitu Basuki Surojo. Beliau ini adalah merupakan CEO dari Airmas Group Indonesia. Menurut Basuki Surojo, kalau saya selalu bilang, kesuksesan itu adalah perjalanan. Jadi kalau lagi ada tantangan, mau mundur saja, maka berarti itu tidak niat jadi seorang pebisnis. Masih setengah-setengah. Jadi namanya kesuksesan itu harus banyak belajar. Demikian kata Basuki Surojo. Nah, tips yang diberikan adalah untuk menjadi seorang pengusaha muda. 1. Pantang menyerah. Jadi, tidak menyerah ketika menghadapi sebuah tantangan.
tetapi harus selalu berusaha mencari solusinya. Jadi ketika jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Kemudian berikut, bisa memutar keuangan dan tidak konsumtif. Jadi maksudnya bisa mengatur keuangan. Ketika ada uang masuk, diupayakan bagaimana caranya uang ini bisa jalan dengan bagus. Bukan malah ketika uang masuk banyak, kita menjadi tingkat konsumtif kita juga semakin meningkat. Tidak seperti itu. Kemudian, jika kalian nantinya akan memiliki karyawan, usahakan kalian itu bisa dekat dengan karyawan. Jadilah leaders buat mereka. Seperti itu. Itu adalah tips yang diberikan oleh pebisnis muda Basuki Surojo. Oke, baik. Demikian tadi informasi tentang kiat sukses menjadi pengusaha muda. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Sukses selalu buat kalian semua. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Jumpa lagi minggu depan dengan informasi yang berbeda tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.